Selamat pagi anak-anak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan untuk memulai pelajaran kita. Kita siapkan hati kita untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau memulai pelajaran kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sudah siap untuk belajar hari ini. Tuhan yang menjagai hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, begitu besar kasih Allah pada manusia. Hal ini dinyatakan ketika Ia datang ke dunia menjadi penyelamat bagi manusia yang berdosa. Penyelamat artinya seseorang yang meluputkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya. Itu adalah arti penyelamat. Seorang pemuda Cina bernama Zhou Guosheng yang berusia 23 tahun mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seorang batita yang nyaris terjatuh dari balkon apartemen di provinsi Guangdong, Cina, bagian selatan. Anak 3 tahun itu terperangkap dalam jeruji pagar di ketinggian sekitar 10 meter dari permukaan tanah. Wow, Zhou harus memanjat gedung itu untuk menopang si anak dengan tangannya selama 10 menit sampai akhirnya anak itu diselamatkan. Zhou berkata, waktu itu dia tidak memikirkan apapun kecuali niat tulus ingin menolong si anak tersebut. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita bisa melihat, kita bisa mencontoh bagaimana kita harus saling tolong-menolong sesama manusia. Kita harus saling mengasihi juga. Nah, anak-anak, kita tidak hanya membutuhkan keselamatan jasmani, di mana kita menolong orang lain atau orang lain menolong kita, tetapi kita sebagai manusia juga memerlukan namanya apa? Keselamatan rohani. Nah, keselamatan rohani itu apa? Keselamatan manusia dari hukuman dosa. Anak-anak, saat Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak dan setiap manusia menjadi berdosa. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Tuhan Yesus memberikan kabar baik kepada orang miskin, memberikan kebebasan kepada tawanan, memberi penglihatan bagi orang buta, dan membebaskan orang tertindas. Nah, yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa hanyalah siapa? Tuhan Yesus. Nah, mungkin kalau misalnya keselamatan jasmani tadi kita bisa diselamatkan oleh sesama kita manusia, tetapi keselamatan rohani hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita akan belajar nih salah satu di dalam Alkitab di mana Tuhan menolong mereka keluar dari ancaman bahaya, yaitu di mana Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita bisa belajar dalam kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Nah, pada waktu itu kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Dan pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah patung emas itu, anak-anak. Tapi kalian tahu, orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena
tidak mau menyembah patung, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang itu lalu diikat anak-anak dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Wow, raja merasa heran. Kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas? Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar anak-anak karena Tuhan bersama mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api. Mereka tidak terbakar. Wow, luar biasa kan? Akhirnya Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Nah, Injil Lukas 4 ayat 16-30 menceritakan tentang pertolongan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia untuk apa? Membawa keselamatan bagi dunia. Dosa yang berasal dari Adam dan Hawa itu disebut dosa keturunan. Semua manusia mewarisi dosa tersebut. Kita mewarisi dosa keturunan tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai keturunan Adam dan Hawa sudah memiliki dosa sejak lahir. Sejak lahir anak-anak, kita sudah memiliki namanya dosa keturunan. Nah, dosa itu hanya bisa dihapuskan jika Allah sendiri yang menghapuskannya. Hanya dengan percaya kepada Yesus kita akan selamat dari hukuman dosa. Nah, anak-anak, kita bisa melihat tadi bagaimana Tuhan Yesus begitu luar biasa menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di sini kita bisa menyimpulkan apa? Bahwa manusia itu membutuhkan Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Nah, dan yang hanya bisa menyelamatkan kita siapa? Betul sekali, Yesus Kristus. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita ini adalah Tuhan Allah adalah penyelamat dunia. Ia sungguh mengasihi dunia anak-anak sehingga mengutus Yesus Kristus sebagai penyelamat untuk manusia, datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya. Dia datang untuk menyelamatkan isi dunia. Karena itu kita harus percaya kepadanya agar kita selamat dari hukuman dosa. Oke anak-anak, itu dia kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita bahas tadi. Puji Tuhan, pelajaran kita hari ini sudah boleh kita selesaikan dengan baik dan kita mau mengakhiri pelajaran kita kembali berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pelajaran kami hari ini. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu, boleh mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati kesehatan mereka, berkati juga orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini kita sudah boleh menyelesaikan pelajaran kita. Kita tetap semangat, jaga kesehatan, tetap sukacita, rajin berdoa, dan baca Alkitabnya supaya kita juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Shalom.